Entah bagaimana, si direktorat yang harusnya independen ini disarankanlah oleh salah satu orang yang cukup berkuasa Di UI. Di UI. Yang berkuasa di UI itu paling tinggi. Ini bukan cuma soal dia orang yang punya pandangan pro Israel gitu ya. Tapi ini soal dia orang yang punya pandangan pro Zionis yang secara aktif memberikan tameng justifikasi bagi setiap peluru yang dimuntahkan untuk membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh jurnalis, membunuh dokter, membunuh tenaga medis, membunuh orang-orang biasa yang ada di Gaza. Peter Berkowitz, peneliti pro-Zionis asal Amerika Serikat yang merupakan fellow di Hoover Institution, Stanford University, ternyata hadir dalam acara pasca sarjana di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu. Dan tidak hanya terhadap Zionisme, tapi juga terhadap genosida yang sedang berlangsung. Saat ini. Ketika Israel mendapatkan kritikan dari ICC, bahkan Netanyahu-nya kena arrest warrant misalnya, ini adalah tokoh yang menulis dengan sangat bersemangat bahwa institusi-institusi internasional itu sedang melakukan lawfare atau memanipulasi hukum untuk menyalahkan Israel. Pokoknya semuanya salah. Yang benar cuma Israel. Israel itu benar karena dia memperjuangkan peradaban Barat, maka Amerika Serikat harus membela Israel sebagai satu kesatuan. Dan orang yang mengajukan narasi seperti ini ternyata hadir di Universitas Indonesia, yang mana merupakan lagi-lagi ya dinamika yang cukup mengagetkan bagi banyak orang. Di sini kita akan ngobrol bareng sama Mas Sofwan dan juga Razan dari Universitas Indonesia Students for Justice in Palestine, UISJP. Betul. Terima kasih sudah hadir, Razan. Ini yang kemarin menggetarkan rektorat. Aksi menggeruduk rektorat menuntut mengapa mereka menghadirkan peneliti pro-Zionis tadi. Tapi gimana Razan, teman-teman di UI dan di SJP khususnya ya, melihat akademisi seperti itu diundang, kemudian bisa diberikan panggung untuk berbicara di hadapan ratusan mahasiswa UI, itu seperti apa kok bisa di tiba-tiba? pengenalan sistem akademik. Apa Baru hubungannya masuk. sama pengenalan sistem akademik Iya. pula kan? Betul. Sebenarnya mengejutkan juga ya. Kita poster itu udah ada 3 hari sebelumnya, sebelum tanggal 23 itu. Kita sebenarnya juga gak banyak tahu soal si Berkowitz ini, karena beliau juga bukan akademisi yang begitu terkenal ya. Ya kacangan lah mungkin bahasa mudahnya gitu. Kita nggak begitu tahu, kita juga nggak banyak mengetahui informasi mengenai beliau. Namun kebetulan di saat yang bersamaan, selain PSAU untuk pasca sarjana, di hari itu juga sebenarnya ada pelepasan dari program Patriot, Ekspedisi Patriot, yang mana memang di dalamnya itu banyak mahasiswa S1. Nah, momen ketahuan itu dari situ. Ketika mahasiswa S1 tuh penasaran, ini sebenarnya pembicara kita nih siapa ya? Peter Berkowitz ini siapa? Sampai akhirnya ada salah satu mahasiswa yang saya mungkin gak bisa sebut namanya ya. Beliau nyari tahu dan ternyata pro-Zionis gitu. Dan diinformasikan, disebarluaskan melalui SG. Dan itu sangat ramai ya saat itu juga. Di jam itu juga, dan akhirnya pecah sampai mungkin ke nasional ya. Dan itu tentunya mengejutkan kita ya. Pertama, kita nggak begitu tahu siapa Berkowitz ini. Lalu yang kedua, ya UI rata-rata ya mahasiswanya sangat mendukung sekali dengan Palestina gitu. Terutama di lingkungan UI itu banyak sekali lembaga-lembaga dakwah, saya sebut gitu ya, yang memang kecenderungannya mendukung Palestina itu sangat-sangat aktif. Bahkan di luar itu, terutama di 2025 ini ya, saya memerhatikan banyak mahasiswa bahkan yang nggak dalam kalangan lembaga dakwah itu aktif pula menyuarakan gitu. Lalu kenapa UI sendiri selaku institusi yang menaunginya melakukan hal yang sebaliknya? Itu menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, termasuk bagi orang yang memviralkan saat itu. Dan ya alhamdulillahnya direspon dengan sangat cepat gitu. Oh, dari statement atau pernyataan pers dari UI sendiri setelah dinamika itu terjadi, kalau nggak salah argumennya adalah karena Berkowitz ini salah satu pakar di bidangnya, sehingga makanya dia diundang untuk mengisi topik yang memang dia kuasai. Betul. Argumennya seperti itu kan. Tapi Mas Sofwan ya, untuk orang yang mungkin lebih dari separuh hidupnya menghabiskan waktu di UI, kira-kira apakah itu sebenarnya motivasi di balik UI mengundang beliau-beliau ini? Ini mengandung jebakan umur ini. Nah ini menarik karena Berkowitz ini kalau kita cek ya karya-karyanya, memang dia sebenarnya lebih banyak kalau di industri ide itu bukan di
apa yang kita sebut sebagai akademia. Dia lebih banyak berada di apa yang kita sebut sebagai think tank gitu ya, atau mungkin lebih mengarah ke ideapreneur atau policy advocate. Jadi lebih banyak dia melakukan aktivitas-aktivitas menghasilkan ide untuk mempengaruhi kebijakan daripada mengembangkan pengetahuan. Nah, ini pembedaan yang penting karena dari sini kita akan tahu misalnya kenapa sih mengundang Berkowitz ini juga tidak make sense juga dengan alasan mengundang scholars ternama di dunia gitu ya. Karena institusinya juga Hoover Institution itu lebih dekat ke think tank daripada academic institution. Hoover Institution yang ada di Stanford, ya memang dia ada di Stanford karena Herbert Hoover ini alumni Stanford. Jadi ada penghormatan untuk mantan presiden Amerika Serikat dari Herbert Hoover ini, presiden Republikan, yang kemudian ya namanya dipakai untuk institution ini. Dan institution ini adalah institusi yang didukung, didanai oleh kelompok-kelompok konservatif Republikan. Direkturnya siapa? Tahu nggak, Kenzi? Direktur dari Hoover Institution ini. Sekarang namanya Condoleezza Rice. Nah, kalau teman-teman, ini jebakan umur lagi nih ya. Kalau teman-teman dulu sering demo tahun 2000-an, saya baru ada tahun 2000-an sepertinya. waktu perang Irak ya, Condoleezza Rice adalah orang yang bertanggung jawab atas periode global war on terror itu, termasuk invasi Amerika Serikat ke berbagai wilayah di seluruh dunia. Jadi kebayanglah kalau direkturnya aja Condoleezza Rice gitu ya, kemudian dia didanai oleh kelompok-kelompok konservatif, kira-kira perannya itu lebih banyak ke mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang pro dengan kelompok-kelompok konservatif, kelompok-kelompok yang cenderung sayap kanan, hawkish, ya, yang suka perang Irak, suka perang Afghanistan gitulah kira-kira. Ya mungkin mau perang lagi gitu loh. Jadi ya dia mengadvokasi pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisannya itu lebih banyak tulisan-tulisan pendek. Memang kalau think tank kan lebih banyak dia memproduksi tulisan-tulisan pendek aktual untuk kemudian memperkaya diskusi di ruang publik untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan kan. Nah, jadi dia menulis tulisan-tulisan pendek, hampir semua tulisannya adalah tulisan yang tegak lurus ya, kalau bahasanya salah satu partai di Indonesia berlambang gajah. Walaupun banyak kritik soal tegak lurus itu kan secara matematika salah gitu ya. Tapi ya poinnya kurang lebih begitu, dia tegak lurus pada Israel. Apapun yang Israel bilang oke, dia bilang oke. Ya, jadi ya tadi misalnya apa yang dilakukan oleh Israel itu bukan genosida. Kenapa bukan genosida? Dan kenapa legitimate? Karena Israel itu sedang perang, walaupun Israel sendiri datanya menunjukkan 83% korbannya itu sipil. Tapi pokoknya Israel yang benar lah kira-kira gitu. Nah, kumpulan tulisannya ini nanti jadi bukunya namanya, tapi ini sebelum yang terakhir ya, ini namanya nanti kalau teman-teman bisa lihat Explaining Israel. Ini memang dia posisinya adalah menjelaskan Israel, memberikan dukungan kepada posisi Israel dan membuat Amerika Serikat itu menjadi ally yang nggak usah nanya-nanya, pokoknya Israel sama Amerika itu satu. Gitu. Ngeritik Israel berarti nyerang Amerika Serikat, pokoknya diam aja lu gitu ya. Nah, gitu kira-kira argumennya in short seperti itu. Dan ini menjadi penting karena genosida itu tidak hanya bisa berlangsung dengan kekuatan-kekuatan militernya saja gitu ya. Kita memahami bahwa Israel itu bisa melakukan genosidanya sampai 2 tahun ini, satu karena dukungan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara barat yang masih terus mengirimkan senjata dan dana untuk membiayai perangnya. Kemudian yang kedua adalah diplomatic dan legal cover yang kemudian membuat Israel dan tentara-tentaranya yang sudah melakukan live streaming untuk kejahatan yang dia lakukan sendiri. Bahkan kita punya banyak video misalnya bagaimana
serdadu-serdadunya itu ketawa-ketawa sambil melindas tubuh orang gitu ya. Maksudnya itu orang normal manapun pasti akan melihat itu sebagai sebuah kejahatan. Mau agamanya apa, percaya Tuhan atau enggak dan seterusnya pasti melihat itu sebagai kejahatan. Tapi dengan tulisan dengan diplomatic cover dari Amerika Serikat kan dia nggak bisa disentuh. Bahkan kemarin prosecutor dari ICC kan yang kemudian membawa arrest warrant, yang menghasilkan arrest warrant untuk Netanyahu ya, itu justru disanksi. Dia itu nggak bisa ngambil uangnya ke bank. Jadi sama Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu kan pegang sistem keuangan global ya, dia memberikan sanksi pada Karim Khan ya, pada si prosecutor ICC ini yang membuat dia bahkan kesulitan untuk ngambil uang. Ini kemarin ditambah lagi prosecutor dan staff-staffnya dari ICC itu ditambah lagi kena sanksi lagi. Ada beberapa orang yang kena gara-gara mereka terlibat dalam proses arrest warrant-nya maupun sedang menyiapkan arrest warrant lagi untuk para pejabat Israel lagi. Smotrich dan Ben Gvir itu sebenarnya sudah siap tuntutannya untuk dapat arrest warrant, tapi ini para penuntutnya ini dikasih sanksi duluan. Nah jadi Israel itu nggak punya impunitas dan nggak bisa melakukan pembantaian dengan bebas kalau nggak ada perlindungan dan pembelaan dari Amerika Serikat. Nah, dari mana datangnya dukungan militer dari Amerika Serikat dan pembelaan diplomatik, pembelaan hukum Amerika Serikat yang pakai kacamata kuda, pokoknya Israel nggak pernah salah gitu ya, kayak ospek aja kan, pasal 1 Israel nggak pernah salah, pasal 2 kalau Israel salah lihat pasal 1 gitu. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena ada orang-orang seperti Berkowitz ini yang kemudian mendorong terus ya gagasan bahwa mengkritik Israel adalah mengkritik Amerika Serikat, membela Israel adalah membela Amerika Serikat. Tapi tidak hanya berhenti di situ. Berkowitz ini juga memproduksi tulisan-tulisan yang memberikan justifikasi terhadap tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Israel tadi gitu ya, termasuk genosidanya, bahwa tindakan yang dilakukan Israel itu sah-sah saja kan, dia tindakan militer. Ada orang sipil tiba-tiba mati karena terlibat karena korban perang, ya salahnya si sipil itu sendiri masih di ruang perang dan seterusnya. Jadi ini penjelasan-penjelasan yang mentwist fakta, menghilangkan fakta, dan kemudian mendorong pelanggangan genosida yang sedang berlangsung. Jadi ini bukan cuma soal dia orang yang punya pandangan pro Israel gitu ya. Tapi ini soal dia orang yang punya pandangan pro Zionis yang secara aktif memberikan tameng justifikasi bagi setiap peluru yang dimuntahkan untuk membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh jurnalis, membunuh dokter, membunuh tenaga medis, membunuh orang-orang biasa yang ada di Gaza. Jadi itu kata-kata yang membuat peluru-peluru itu, bom-bom itu, drone-drone itu bisa diledakkan dan kemudian menghancurkan dan menciptakan kejahatan di Gaza, di tepi barat ya, dan di seluruh dunia. Jadi manusia-manusia seperti Berkowitz ini yang kemudian menciptakan pembenaran atas tindakan-tindakan tadi. Betul. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru ya. Makanya nanti nyambung mungkin sama apa yang didorong sama teman-teman UI SJP ya, soal boykot nanti. Jadi tahun 2014 itu teman-teman yang ada di Palestina itu mendirikan PACB ya. Jadi dia mendorong academic and cultural boycott ya. Palestine academic and cultural boycott. Nah jadi dia mendorong boycott on Israel gitu ya, atau against Israel, jadi PACB. Dia adalah komite yang dibentuk oleh orang-orang Palestina dan kemudian jaringan internasionalnya untuk menyerukan boykot terhadap institusi-institusi akademik ya, ilmiah atau penelitian dan institusi-institusi budaya Israel atau yang kemudian terlibat mendukung Israel.
Kenapa? Karena institusi-institusi akademik dan ilmiah ini tidak bisa dilihat sebagai institusi yang netral saja. Dia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses penjajahan yang terjadi di Israel. Ada satu buku yang bagus, nanti kalau sempat kita bahas, dari akademisi namanya Maya Win. Ini teman-teman cari bukunya ya. Jadi dia bicara tentang peran dari institusi-institusi akademik itu di dalam penjajahan Israel. Ya. Jadi dia mendorong boykot. Makanya ini bukan cuma soal ketidaktahuan yang kemudian menghadirkan tokoh yang melegitimasi genosida, tetapi bahwa kemudian kita juga membuang harapan dari saudara-saudara kita di Palestina dan gerakan solidaritas internasional untuk kemudian memberikan tekanan pada Israel yang hari ini semakin brutal dengan cara apa? Dengan cara boikot akademik dan boikot kultural. Oh ya, judul bukunya kalau teman-teman mau cari, Towers of Ivory and Steel. Jadi biasanya kan kalau kita bicara akademia itu kan ivory tower, menara gading. Ini nggak cuma gading doang, ini dan steel. Kenapa? Karena dia adalah tembok baja yang menjadi pilar bagi penjajahan. Jadi di situ si Maya Win ini membahas secara historis gimana peran institusi akademik itu dalam melakukan dispossession, dalam melakukan penindasan dan seterusnya. Jadi pilar baja yang kemudian menopang penjajahan tadi. Iya. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri kan ada sejarah panjang solidaritas terhadap Palestina, termasuk di ruang-ruang akademik juga. Maksudnya sampai dinamika yang kemarin itu bisa kejadian gimana? Aku sendiri belum pernah menemukan ada insiden seperti ini. Nah, ini satunya dari yang habis ketemu rektor. Nah, ini harus salah satunya ini. Nih, nah, jadi Razan, kira-kira teman-teman UI Students for Justice in Palestine, USJP, ini awal terbentuknya seperti apa? Apa yang mendorong kemudian membuat sebuah gerakan yang organized untuk menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, dan sejauh ini apa aja yang sudah teman-teman suarakan terlepas dari dinamika kemarin ya? Betul. Kemudian lead up to hadirnya Berkowitz kemarin, apa aja yang teman-teman USJP ini sudah perjuangkan? Kalau kita lihat dari momentum genosida Palestina selama ini ya, itu mungkin awal pemantiknya ketika case 7 Oktober yang lalu itu, dimana kalau misalnya kita ngelihat sosial media, di situ kan terdikotomi jadi dua tuh. Ada pihak yang memang terus membela Palestina karena merasa ya udah selama ini Palestina memang selalu digenosida dan itu tindakan yang wajar. Ada juga narasi yang justru membela Israel karena mungkin untuk pertama kali setelah sekian lama ada balasan yang cukup serius gitu. Nah, penglihatan saya itu momennya di situ. Dan dalam hal ini itu bisa terlihat ketika banyak mahasiswa di Amerika saat itu ya mengadakan aksi dengan memasang berbagai tenda ya. Saat itu kalau nggak salah Harvard student pertama kali melakukan itu. Mereka melakukan demonstrasi saat itu, mereka protes terhadap kebijakan yang terjadi, pendukungan terhadap Israel juga yang terus-menerus masih terjadi. Dan sebenarnya momentum itu yang pertama kali kita lakukan, dan kita ingin bagaimana mahasiswa di Indonesia, khususnya di Universitas Indonesia, melakukan hal yang serupa. Karena ironi aja gitu, kita melihat universitas yang memang secara rutin sebenarnya secara terus terang mendukung Palestina, tapi kita belum pernah punya gerakan yang memang lebih terstruktur, lebih organized, lebih aktif juga menyuarakannya ke berbagai kalangan. Karena kalau kita melihat dinamikanya selama ini, isu Palestina itu seakan-akan menjadi isu yang eksklusif. Kita seakan-akan melihat isu Palestina itu terhadap satu golongan aja gitu. Sehingga saat itu sebenarnya memang masih melalui organisasi yang sama ya, melalui lembaga dakwah juga, melahirkan embrio dari USJP itu sendiri. Di kalau nggak salah tuh Mei 2024 atau April, saya agak lupa. Baru setelahnya per 2025 ya, di April mungkin kita coba organize lebih dalam lagi. Kita coba mau membuat USJP ini nggak hanya sekedar aksi eventual, tapi menjadi sebuah organisasi yang independen. Jadi yang awalnya jadi program embrio dari sebuah lembaga dakwah namanya Salam UI, kita lepas jadi sebuah komunitas yang independen. Sehingga lahirlah USJP di
April 2025. Jadi objektif kita sih sederhana aja gitu, bagaimana isu Palestina ini bisa menyangkut ke semua golongan, utamanya mahasiswa. Jadi yang selama ini mungkin masih beredar narasi, isu Palestina ini yang pasti ngedrive golongan A aja, golongan B aja. Yeah. Kita mau sampai golongan Z pun merasa ini semua kepentingan yang memang harus diperjuangkan gitu. Sehingga kita setiap minggunya mengadakan sosialisasi. Kita bagi-bagi merch. Sederhana aja, merch lucu-lucuan mengenai Palestina. Entah itu doodles gitu atau mungkin apapun itu, kita bagiin ke setiap yang ada di UI. Nggak hanya mahasiswa, tukang sapu misalnya gitu, dosen, orang sekedar lewat, orang sekedar jogging, pedagang, kita kasih. Tujuannya sederhana aja. Bagaimana mereka bisa mengetahui isu Palestina ini didorong oleh mahasiswa untuk terus hidup, untuk terus diingat. Dan ini yang menjadi tujuan kita. Jadi ketika Berkowitz tiba-tiba hadir ya di tanggal 23 kemarin, itu kita heran tentunya. Karena kita melihat perkembangan isu Palestina ini di 2025 ini ya, khususnya dalam kalangan mahasiswa UI, itu sudah cukup bagus gitu. Bahkan kita ngelihat banyak dosen-dosen ya jauh lebih berani juga bersuara gitu. Nggak ada yang menutup-nutupi bagaimana mereka mendukung Palestina secara kemarin lebih lanjut. Pas aksi itu wakil rektornya ikut. Benar, ada 2 wakil rektor. Iya. Nah, rektornya gimana? Kemarin gimana ketemu rektor? Yang dituntut kan rektor. Ceritanya gimana Karena ceritanya? yang paling bertanggung jawab mengundang Tentunya Berkowitz rektor. itu. Jadi gimana? Sebenarnya apa yang terjadi kemarin tuh? Kemarin ya? Ketika Berkowitz hadir tuh, kalau kita kan sudah baca semua tuh klarifikasi resminya benar. gitu. Ada nggak yang tidak resmi? Nah, Tidak, klarifikasi tidak resmi. yang klarifikasi cuma di ruang rektor. Off the record apa ya, itu? off the record ya. berarti. Nah, kalau off the record, Ya kita juga harus meng-off the record kan iya. ini. Nggak Tapi apa-apa. apa Kita- yang bisa di-spill di sini? yang Oke, bisa oke. di-spill apa nih? Nggak Jadi disumbahkan, memang nggak sayangnya disumbahkan. 25 Agustus itu Bapak Rektor tidak hadir. Prof. Heri tidak bisa hadir karena beliau memang sudah terlanjur mengagendakan hal lain. Ini Jauh-jauh hari. menyebutnya masih dengan penuh hormat ya beliau. Penuh hormat. Oh, luar biasa. Saya menghormati Dia beliau. mahasiswa yang baik. Saya menghormati beliau. Beliau tidak bisa hadir sehingga saat itu disampaikan langsung oleh Majelis Wali Amanat unsur mahasiswanya bahwa beliau memang sedang tidak ada di UI dan tidak mungkin berhadir saat itu juga. Dan saat itu juga kita langsung dibisikin kalau memang mau audiensi besok ketemu di tanggal 26 Agustus. Dan saat itu juga kita memutus oke, boleh. Cuma kita gak mundur aksi. Jadi ketika hujan turun, kita geser ke tempat lain. Kita coba, karena objektif kita saat itu adalah bagaimana para pejabat-pejabat di UI, khusus yang berada di dalam rektorat, bisa turun, bisa memberikan komitmen nyata yang ditandatangani untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Sehingga saat itu beruntungnya kita, akhirnya beberapa pejabat-pejabat itu turun. Salah satunya Subdit dari Dirmawa. Saya gak mau sebut namanya siapa. Dan 2 wakil rektor. Beliau hadir, beliau menandatangani perjanjian yang kita buat, dan luarannya itu di tanggal 26 Agustus kita bertemu dengan Prof. Heri beserta jajarannya. Saat itu terbatas sih forumnya, hanya 5 mahasiswa yang hadir, termasuk saya salah satunya. Ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari pernyataan yang diterbitkan di media-media ya. Permintaan maaf, mereka beneran kecolongan, lalu mereka juga tidak ada niatan, dan lain-lain, alasan-alasan klasik itu keluar. Namun di sini Prof. Heri khususnya berkomitmen sih kalau dia nggak akan melakukan hal yang serupa lagi. Nah, cuma Ya semua ya, yang habis ke gap ngomong gitu. Oh tapi itu bos saya juga deng. Tapi Razan, Iya dong. kalau misalkan kita pakai kacamata yang lebih skeptis dikit ya, masa sekelas UI bisa kecolongan sih? Atau Iya. sekelas UI masa nggak ada background checking Iya, dulu? Kok bisa namanya masuk tiba-tiba? Apalagi dia kan profilnya bukan profil akademik tadi kan Betul, kita udah iya, bahas tuh. betul. Kalau Berarti misalkan kan emang kemungkinan ada besar itu ada sesuatu gitu, misalnya tiba-tiba ada satu tokoh yang sangat berpengaruh gitu kan, tiba-tiba ngelempar ke rektor, Pak Rektor, kamu ada acara nggak? Ini ada orang penting gue lagi bawa nih dari Amerika gitu ya, lu bisa ngasih tempat nggak? Kira-kira begitu nggak ceritanya? itu skenario yang menarik sih. Tapi apakah itu yang terjadi, Jadi Razan? alur masuk detailnya bukan seperti itu ya. Alur masuk detailnya karena ini memang acara dari Direktorat Kemahasiswaan ya. Emang udah ada dari Beliau merasa karena saya memang rektor, saya menugaskan ke bawahan saya, yaitu Direktorat Kemahasiswaan. Ketika sudah ditugaskan, ya beliau mempunyai hak untuk mengatur kegiatannya sedemikian rupa. Nah, entah bagaimana si direktorat yang harusnya independen ini disarankanlah oleh salah satu orang
yang cukup berkuasa Di UI. Di UI. Yang berkuasa di UI itu paling tinggi kalau menurut PTNBH itu namanya Majelis Wali Amanat gitu. MWA. MWA, betul. Jadi pimpinan dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Yang mana namanya ini sudah beredar ya. Sudah beredar di media-media, bahkan sebenarnya mahasiswa sendiri sudah mengetahui namanya per tanggal 24 Agustus. Oh, mahasiswa Oke. sudah tahu namanya. Mahasiswa. Jadi kita Mungkin- sebut di sini sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Gak apa-apa sebenarnya sih. Ya udah sebut dong. Siapa ini pimpinan itu. Majelis Wali Amanat UI? Ketua dari Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia atas nama Bapak Yahya Holil Stakuf. Kita sudah mendapatkan namanya sebenarnya per tanggal 24 Agustus karena ya di direktorat pun banyak manusia yang baik ya gitu ya, menginformasikan gitu ke kita, oh ini bukan dari kita, kami nggak mau melakukan ini juga, sehingga namanya tersebar dan kita dari awal sudah melihat, oh kalau memang dari beliau udah pasti fix gitu. Karena kita juga melihat recordnya ya, bahwa beliau ini dengan lembaganya, dengan organisasi masyarakatnya, nggak sekali dua kali melakukan hal yang serupa. Yaitu Mengundang atau bahkan mendatangi langsung orang-orang yang terafiliasi oleh Zionisme. Bahkan WNI, warga negara Israel. Ya, tapi ini menarik juga karena sebenarnya di dalam ormas yang dipimpin Pak Stakuf ya, Pak Kiai Stakuf ini sebenarnya juga beragam ya. Jadi memang banyak juga eksponen-eksponen yang punya kecenderungan misalnya pro-Zionis gitu, tapi ada juga dan banyak juga yang sangat kuat kritikal ya terhadap posisi pro-Zionisme ini. Makanya kemarin cukup ramai juga dari kalangan internal NU ya. Kemarin kalau nggak salah kan minimal di media sosial tuh saya melihat banyak tokoh-tokoh NU juga yang memberikan kritik kepada pimpinan PBNU kan karena mendatangkan Berkowitz untuk pelatihan kepemimpinan. Jadi sebelum ke UI, Berkowitz itu dihadirkan untuk acara pelatihan kepemimpinan dulu di 18 Agustus PBNU ya. Yang ini kemudian memicu kritik-kritik. Makanya yang minta maaf kan nggak cuma UI kemarin ya. Betul. Kayak kita semua sudah tahu Iya. beritanya kan. Beliau ada ini juga. UI minta maaf dan Meskipun PBNU meminta maaf gitu. Jadi, nah tapi ini sebenarnya momentum yang bagus ya, ini pelajaran yang sangat memalukan misalnya, tapi juga pada saat yang bersamaan ini momentum bagus untuk membangun kesadaran tadi academic and cultural boycott gitu ya. Kenapa sih? Karena kadang-kadang kan kita ngomong kenapa sih harus boycott gitu ya? Boycott barang aja belum tentu efektif, apalagi boycott akademik yang nggak ada hubungannya. Makanya kemudian penting buat kita untuk baca-baca buku tadi ya. Bukunya Maya Win ini menurut saya buku yang sangat komprehensif untuk bicara tentang kenapa boykot akademik itu penting. Dia misalnya bicara tentang sejak awal bagaimana institusi-institusi akademik itu dan institusi penelitian di Israel itu dibangun satu paket, bahkan tidak hanya institusi risetnya, tapi bangunannya sendiri itu adalah satu paket dari upaya untuk melakukan okupasi, melakukan settler colonialism. Dia mengambil contoh misalnya Hebrew University, dan ini menarik. Hebrew University ini si Pak Berkowitz ini dia masternya dari Hebrew University. Oh, S2-nya di situ. Nah, S2-nya di situ, ya S3-nya di Yale. Kemudian setelah itu dia ke Hoover Institute. Nah, tapi Hebrew University ini adalah universitas salah satu yang paling tua mungkin malah di Israel. Dia didirikan di atas gunung yang sekarang semua dosen Indonesia namanya pasti tahu, tapi nggak tahu diambil dari mana namanya. Namanya Yaitu? Gunung Scopus. Gitu. Jadi kalau teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa sekarang suka disuruh pokoknya masukin jurnal ke Scopus. Nah, itu Hebrew University itu berdiri di atas Gunung Scopus, gitu ya. Gunung Scopus ini adalah gunung yang memiliki posisi militer strategis, gitu ya, karena dia overlook. Dia bisa digunakan untuk melihat wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Dia jadi dulu universitas ini, institusi akademik ini didirikan sebagai military outpost. Yang di situ Haganah itu aktif. Ada satu divisi khusus dia
yang memang mengembangkan teknologi-teknologi militer tadi sebagai bagian dari militer, dan kemudian misalnya melatih tentara. Nanti akan jadi unit 8.200. Ini unit 8.200 ini yang ketika genosida ini menyediakan list orang untuk dibunuh. Oh, ada target-targetnya. Yang nanti dimasukkan ke misalnya apa? AI Hey Daddy itu ya, yang kalau ada orang ini di rumah dibom aja, walaupun itu ada anaknya, ada istrinya, ada kakeknya dan seterusnya gitu ya. Jadi ya ini part and parcel yang sangat penting bagi project Zionisme. Nah, ketika Israel meluas, salah satu cara untuk kemudian memutus kontinuitas demografis Palestina. Jadi Haifa ini misalnya adalah salah satu wilayah yang di dalamnya penduduk Palestina itu masih mayoritas. Jadi wilayah yang sejak 1948 itu dikuasai Israel, tetapi mayoritas penduduknya masih didominasi oleh orang-orang Palestina. Karena ini kan kota tua ya, Haifa ini. Maka cara untuk mengubah demografisnya gimana? Menyingkirkan warga yang di sana atau gimana? Mendirikan University of Haifa. Oh, oke. Nah, jadi Universitas Haifa didirikan di situ. Kalau Anda bikin universitas, areanya besar, dia terisolasi, dia bisa memutus kontinuitas kampung-kampung kan, demografis. Dia bisa digunakan untuk membaca demografi. Lalu orang yang masuk ke situ terseleksi kan. Kalau mau masuk kampus kan nggak bisa semua orang masuk. Iya. Dan seterusnya. Lalu dari situlah kemudian proses engineering demografis di sekitarnya dimulai. Jadi universitas-universitas itu dari sejak didirikan saja itu punya fungsi militer. Ya tadi jadi outpost untuk ekspansi militer dan ekspansi teritorial dari proyek Zionisme. Jadi dia memutus misalnya kontinuitas demografis, dia menjadi tempat merencanakan rekayasa demografisnya. Tapi tidak hanya itu, nanti ketika dia berfungsi sebagai institusi akademik, dia menjadi institusi akademik misalnya yang kemudian menopang riset-riset untuk pengembangan senjata yang digunakan. Nanti ada buku lain yang sangat menarik, Palestine Laboratory. Jadi bagaimana Israel itu menggunakan orang-orang Palestina sebagai kelinci percobaan untuk senjata-senjata yang dites gitu. Makanya kalau kita sekarang dengar berita-berita dari Palestina, itu ada senjata-senjata yang kita baru lihat, baru dengar, baru tahu. Kenapa? Karena memang baru digunakan untuk manusia itu di situ, ya, gitu ya. Jadi yang misalnya kemarin kita lihat bagaimana ada gas ya, bom gas yang kalau tersentuh orang kerasa panas, lalu mereka kemudian harus masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, rumahnya dibom gitu ya. Jadi ini adalah institusi yang mengembangkan senjata pembunuh gitu ya. Itu baru itu. Selain itu juga dia misalnya punya ada yang namanya mengembangkan institusi-institusi seperti INSS ya, Institute for National Security Studies. Ini adalah institusi yang mengkoordinasi pembelaan terhadap Israel di media dan di forum-forum diplomatik, serta dia menyiapkan balasan untuk misalnya tuntutan-tuntutan di ICJ, di ICC gitu ya. Jadi ya paket gitu loh, secara serius dari proyek Zionisme. Bahkan kalau kemarin kita lihat ada laporan misalnya di bagian tentara Israel itu, di IDF itu ada section khusus yang kemudian mencari-cari supaya jurnalis itu bisa dibunuh. Misalnya dicariin fotonya, dia foto sama tokoh Hamas gitu. Padahal dia ya wartawan, dia ketemu sama siapa aja, habis itu kasih cap. Iya. Atau bagaimana. Jadi ini adalah sesuatu yang bagian dari kejahatan itu. Nah, makanya teman-teman di Palestina kan mendorong boikot akademik dan boikot kultural. Dan ini nggak cuma kemudian disambut oleh orang-orang Palestina di seluruh dunia, tetapi juga oleh mereka yang memiliki kemanusiaan di berbagai bidang ya. Tahun lalu itu asosiasi antropologi terbesar di dunia, salah satunya yaitu American Anthropological Association ya.
Asosiasi Antropologi Amerika Serikat, yang anggotanya nggak cuma orang Amerika Serikat gitu ya, itu meloloskan resolusi untuk memboikot akademisi Israel dan institusi akademik Israel. Gitu. Jadi apa ya? Ya karena mereka memahami bahwa institusi akademik itu menjadi bagian integral dari proses penjajahan, mereka tidak hanya komplisit, mereka itu mendukung penjajahan dan genosida. Ya sampai mereka menjauhkan diri dari genosida dan penjajahan, mereka harus diboikot gitu loh. Jadi nggak bisa misalnya, oh dia kan akademisi, dia kan ilmuwan, nggak apa-apa dong dia menyampaikan pendapat, dia kan akademisi harusnya bebas. Masalahnya ini kan bukan cuma soal itu, ini genosidanya sedang berlangsung dan kampanye-kampanye dari orang-orang ini adalah sesuatu yang membuat genosida ini masih bisa berlangsung. Jadi dia harus dihentikan, nggak boleh dikasih platform gitu kan. Jadi cukup jelas tujuannya adalah untuk menghentikan supaya dukungan intelektual ini nggak berlanjut di dalam ruang-ruang kampus. Betul. Tadi. Jadi ada academic dan cultural. Jadi ada budaya. Nah ini cultural ini penting karena banyak yang nanti lobby-lobbynya tadi, lobby-lobby pro-Zionis tadi masuk melalui institusi-institusi budaya, melalui ormas-ormas yang aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas kebudayaan, biasanya keagamaan, misalnya toleransi, gitu ya. Itu hal-hal yang kemudian menjadi penting ketika kita mau melibatkan diri di dalam proses-proses itu. Siapa sih yang mendanai ini? Ya jangan kalau diundang dikasih proyek itu jangan asal proyeknya kelihatan gede langsung diambil gitu loh. Dilihat gitu. Siapa yang ngasih, untuk apa, dia ada jaringan kemana gitu loh. Pasti ada agendanya kan, gitu. Sehingga penting untuk kemudian ditelaah secara kritis. Nah, ini dua ranah yang tadi Mas Sofwan sebut ya, akademis dan kultural, ini kan yang kemudian terlibat dalam dinamika Berkowitz kemarin, Razan. Dan kalau misalkan kita mengacu pada gerakan kawan-kawan di luar sana tadi ya, yang tujuannya adalah untuk menghentikan dukungan intelektual bagi Zionisme di ruang-ruang kampus. Kalau misalkan teman-teman UISJP, apakah punya tujuan yang sama atau serupa, atau dengan konteks Indonesia yang mungkin dari dulu kita sudah sangat pro terhadap kemerdekaan Palestina, anti terhadap penjajahan dan genosida, apakah tujuan dari teman-teman UISJP bergerak ini di ruang kampus Universitas Indonesia ada perbedaan atau keunikan yang pengen dicapai seperti apa? Sebenarnya kita membagi dua ya Mas. Pertama, tujuan jangka pendek ya, mungkin kesadaran di mahasiswa itu sendiri umumnya, bagaimana isu Palestina ini bisa terus berlanjut dan masuk ke semua lini golongan mahasiswa gitu, seperti yang saya sebutin sebelumnya. Namun tujuan jangka panjangnya seperti yang tadi Bang Sofwan udah jelaskan gitu, bagaimana segala hal yang berhubungan dengan afiliasi Zionisme ini bisa ditutupin sepenuhnya gitu, termasuk dalam aspek akademis gitu. Dan dalam hal ini sebenarnya dalam pertemuan kita di 26 Agustus kemarin itu menjadi salah satu tuntutan kita gitu, bagaimana UI bisa berkomitmen bahwa segala hal yang bahkan berhubungan dengan akademik, yang memang biasanya tuh selalu dengan embel-embel kebebasan berakademik, kebebasan kita dalam berpikir, berkontemplasi atau apapun itu juga dibatasi terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Zionisme. Itu menjadi salah satu tuntutan kita. Namun mungkin kemarin di audiensinya UI sendiri masih ragu, pihak UI masih ragu untuk menerima tuntutan tersebut, sehingga kita harus mengubahnya sedikit gitu ya dengan bahasa yang mungkin jauh bisa lebih diterima. Karena memang menurut UI ya, menurut kemarin kita audiensi, banyak kampus di Indonesia gitu yang cukup sensitif dengan penggangguan kebebasan berakademis. Karena memang seperti yang tadi Bang Sofwan udah jelasin juga, isu toleransi ini juga lagi besar-besarnya ada di golongan di Indonesia gitu. Kita bisa lihat di sosial media gitu, kita nggak perlu sebut lah ya, ada beberapa influencer yang secara rutin ngomongin soal toleransi. Terus juga betapa banyak intoleransi di Indonesia. Bahkan saya juga nggak tahu ya datanya dari mana. Misalnya mereka mencatut kota ini kota paling intoleran gitu. Oke. Nah, itu sering banget diinformasikan. Tapi tidak semua proyek toleransi tentu Zionis ya, dan memang intoleransi adalah ancaman yang memang jelas, ada di Indonesia. Nyata. Jadi mungkin penting juga untuk teman-teman apa sih kemarin tuntutannya? Kita ada 3 ya. Yang pertama, jadi mungkin jelasin dulu prosesnya. Setelah aksi itu kita coba mendata setiap peserta
bahkan orang-orang umum juga kira-kira mau ngasih masukan apa sih ke kita untuk memberikan tuntutan ke UI gitu. Ada formnya kemarin kalau Ada nggak salah ya. formulirnya betul. Oh, jadi semua orang bisa masukin Semua orang bisa kemarin ya? ngasih masukan. Meskipun kita mengutamakan mahasiswa. Ketika kita sudah menjaring itu kita menemukan dua hal. Dan mahasiswanya macam-macam ya, Macam-macam, dari macam-macam. spektrum ideologis yang beda-beda gitu Betul. ya. Apa yang ditemukan? Yang pertama, banyak pihak yang sensitif ya dengan hadirnya postingan, poster, video, segala hal yang berhubungan dengan hadirnya Peter Berkowitz kemarin. Oke. Sehingga dari formulir yang kita dapati, kita berkesimpulan memang banyak yang mau semua itu dihapus. Ya memang berada di laman resmi UI. Iya. Oh, jadi Meskipun- take down. Take Take down. Oke. Meskipun ya udah beredar kemana-mana ya dan itu udah di Iya. luar kuasa UI. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Namun banyak yang berharap itu di take down. Sehingga itu kita sampaikan. Lalu yang kedua, boykot akademik. Kita berharap banget UI bisa melakukan hal yang serupa. Sehingga sampai di titik misalnya ada penelitian soal apa? Soal A misalnya. Kita berharap jangan sampai kita menggunakan referensi akademik atau produk akademik yang memang terafiliasi dengan Zionisme. Iya. Betul. Lalu yang ketiga, kita berharap dari UI Ya, untuk tadi melanjutkan boykot komitmennya. akademik berarti ya. Betul, boykot berarti akademik. Anda menyerukan boykot akademik menyerukan UI untuk ikut boykot akademik gitu. Betul. Dan yang terakhir, kita berharap untuk melanjutkan komitmennya ya, agar UI tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bahkan turut terlibat aktif dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina. UI bisa turut serta berkontribusi dengan membuat Palestina Center. Oke. Itu. Pusat Kajian Palestina di UI. Macam-macam sih sebenarnya, bukan kajian aja. Karena kemarin ketika kita aksi, ketika wakil rektor hadir, beliau ini menjanjikan dua hal. Yang utama pendanaan riset secara akademik, lalu yang kedua ada biaya siswa. Sehingga kita berpikir sepertinya rumit kalau seandainya kita pisahkan kedua hal tersebut. Iya. Kita berpikir bagaimana dua hal tersebut bisa terhubung satu sama lain. Sehingga lahirlah gagasan Palestina Center. Dan ya, alhamdulillahnya itu diterima oleh rektor. Justru dua poin tuntutan lainnya yang disesuaikan dengan bagaimana proses kerjanya berlangsung, begitu sih. Oke. Aku ingat waktu sempat nyimak aksi dari teman-teman SJP juga kalau nggak salah ya, tahun 2023 waktu awal respons genocidal Israel di Gaza. Itu ada 2 atau 3 orang mahasiswa Palestina yang kemudian yang mereka belajar di UI juga waktu itu, Betul. ikut turun aksi, ikut hadir, diberikan kesempatan untuk bersuara juga. Udah lulus Dan belum tuh? Atau Masih ada nggak teman-teman mahasiswa Palestina di UI? Sepertinya nggak ada ya. Kebetulan udah lulus ya. Biasanya mahasiswa luar itu cuma 1 sampai 2 tahun. Kemarin, kalau nggak salah itu aksi pertama itu 2024 ya mas. Bukan 2020. Iya, Oh, waktu 24. itu kalau nggak salah rame-rame karena ini ya, encampment kan, Betul, karena betul. Tenda-tenda. karena Tenda. solidaritas perkemahan untuk Palestina itu kan ngikutin yang di Amerika Serikat Betul, itu kan, yang di Amerika untuk solidaritas sama yang di kampus-kampus di Jadi Amerika itu Serikat. kelahiran pertama USJP juga, melalui Oke. aksi tersebut. Dan kebetulan juga di saat yang bersamaan ada 2 mahasiswa Palestina benar, Iya. yang memang sedang berkuliah di UI, sehingga kita hadirkan saat itu untuk memberikan orasi lah. Tapi untuk aksi-aksi selanjutnya di tahun kita mengadakan aksi lagi di Juni saya lupa 2025 sebagai bentuk simbolik juga untuk melanjutkan perjuangan kita dan sebenarnya untuk menuansakan juga bahwa USJP ini sudah kembali lagi gitu. Iya. Beliau udah tidak ada ya gitu ya. Udah mungkin sudah kembali lagi ke rumahnya atau bagaimana saya kurang tahu. Tapi kita berharap juga ya meskipun nggak ada representasi langsung dari warga Palestina, kita bisa menyebarluaskan isunya ke lokal, setidaknya ke mahasiswa gitu. Bagaimana ini tetap menjadi hal yang penting meskipun ya kita tidak bisa mendengar langsung suara dari Ya, masyarakat tapi kita kan Palestina. memang harus lihat bahwa ini adalah ekspresi solidaritas yang sifatnya transnasional kan ya, walaupun Iya, ada betul. chapter-chapternya. Kalau nggak salah nama Student for Justice in Palestine ini kan sebenarnya juga digunakan oleh teman-teman kita yang di Amerika Serikat kan. Iya, betul. Memang Memang dari diambil sana dari situ ya. reference-nya, betul. Memang Oke. reference-nya dari sana ya. Itu loh siapa Mahmud Khalil. Yang ditangkap itu kan SJP juga kan SJP, di Amerika Serikat gitu ya. Dan tentu di Indonesia sendiri juga bukan cuma di UI ya, berarti gerakan Bukan. SJP. Setidaknya ada 15 kampus kalau nggak salah sekarang. 15 kampus. Yang udah di Ya, SJP. ini kayak apa ya? Oh, ini keren yang di Amerika namanya SJP gitu. SJP gitu terus Iya. masing-masing Membangun kampus juga ngambil chapter di gitu ya. masing-masing kampus.
Kalau dinamika Tapi sama hubungan sama yang di Amerika terhubung nggak? Nah, Kalau sama yang di Amerika kita nggak terhubung langsung. Nggak terhubung langsung. akan sangat bagus kalau bisa bersolidaritas. Menarik juga tuh. Tapi menariknya Amerika. ketika Padahal kami kan media sosial nih harusnya bisa japri bisa dong. harusnya. Iya kan? Tapi menariknya pas ketika kami cerita ya ke rektorat gitu. Oh ini asal inspirasi kita dari luar, dari Amerika. Oh berarti kalian ini dong, exploit gitu. Berarti kalian transnasional langsung dari luar gitu. Oh enggak. Justru itu yang mau kita jelaskan ke publik gitu. Karena takutnya kalau seandainya kita dianggap sebagai bagian internasional, Oh, ada antek agenda asing, apa? antek asing. Kemarin tuh sempat ada pertanyaan bercanda ke sana. Mungkin niatnya bercanda ya. Tapi hal yang perlu kita luruskan juga, SJP ini lahir secara Organik. dari mahasiswa. Jadi saya nggak tahu persisnya awalnya siapa. Cuma di Indonesia sendiri ada pusatnya. Boleh dicari SJP Indonesia. Nah di sana banyak cabang-cabangnya dari setiap kampus. Di Unpad ada, di ITB ada, di UGM ada. Bahkan ada akun yang paling menarik ya menurut saya dari SJP yang lain. Namanya Batak SJP, itu menarik juga. Batak SJP. Itu basisnya di kampus mana itu Batak Itu nggak SJP? juga, saya nggak tahu juga, tapi menarik. Menyebar. Iya. Saya pernah tanya, ya emang tujuan hadirnya akun itu untuk melawan stigma ya. Kalau masyarakat Batak itu biasanya pro-Zionism. Oh, oke. Namun ada Batak SJP yang mana itu berkebalikan dari stigma yang ada. I see. Ini Batak SJP, ini Batak SJW juga. SJW pejuang Palestina. Tapi kalau di kampus-kampus lain dinamika pergerakan mendukung Palestina ini mungkin lewat SJP ataupun lewat gerakan-gerakan lain kayak gimana Razan? Ada isu menarik juga di tahun 2025 ini di awal PKKMB istilahnya ya, pengenalan kampus untuk mahasiswa baru gitu. Banyak di beberapa kampus, salah dua contohnya yang kami temukan tuh UPI kalau nggak salah, serta UNES. Mohon maaf bila salah, tapi UPI saya ingat ada. Banyak sekali yang disponsori oleh produk-produk yang terafiliasi oleh Israel gitu. Oke. Dan itu secara terus terang disponsori, bahkan sponsornya itu dilihatkan gitu di acara-acara tersebut. Nah, rata-rata teman-teman dari kampus lain sedang berjuang untuk melawan hal tersebut. Sedang kebingungan juga kenapa di saat yang bersamaan di berbagai kampus kok banyak kegiatan untuk publik, untuk mahasiswa baru disponsori oleh produk-produk tersebut. Oke. Ya marketingnya mungkin merasa khawatir karena kan lagi hate of genocide, jadi mereka spend marketing untuk ke tempat-tempat itu. Tapi yang menarik sebenarnya fenomena yang tadi disebut ya. Jadi nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa yang tiba-tiba Hadir muncul aja. secara organik gitu kan. Sebenarnya sesuatu yang menggambarkan karakteristik gerakan hari ini ya di banyak hal kan. Seringkali sifatnya spontan, leaderless gitu ya. Tiba-tiba muncul terus ya udah ada yang mimpin tapi alami aja gitu dan kayak bukan organisasi hierarkis kayak SJP di Amerika Serikat kan juga munculnya begitu terus. Oh yang di Amerika begitu terus di Indonesia bikin gitu kan, nanti di tempat lain juga kemudian bikin gitu yang kemudian baru tersambung setelah sama-sama bikin terus ini yang bikin di sana siapa gitu kan ya. Ini fenomena yang menarik yang sebenarnya menggambarkan solidaritas transnasional itu gitu. Ini kemarin lucu karena saya kan ikut di BDS ya. BDS ini Boycott, Divest, Sanction. Saya kirim foto-foto anak-anak SJP aksi kemarin gitu ya. Nah anak-anak yang di Amerika Serikat, orang-orang BDS yang ada di Amerika Serikat sebenarnya tertarik juga lah, ini kayaknya bisa dibangun jaringan ya sama teman-teman mahasiswa di Indonesia karena ini banyak juga teman-teman mahasiswa di Amerika Serikat kan yang juga membangun gerakan yang sama gitu. Cuma selama ini kan masih jalan sendiri-sendiri. Cuma tadi ada kekhawatiran dianggap antek asing ya, nanti disebut di pidato gitu ya, agak repot juga. Tapi kan kalau antek kan dikasih duit. Ini kan enggak, ini kan cuma organik gitu. Ya organik aja, mirip-mirip aja kebetulan gitu. Selama punya rasa kemanusiaan itu pasti akan terdorong untuk bergerak. Oke, mengetahui segala perjuangan dari teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia dan mungkin dunia juga ya yang bersolidaritas dengan Palestina, dan melihat dinamika on the ground di Palestina sekarang, genosida masih berlangsung, kemudian tadi Amerika Serikat masih memberikan perlindungan dan impunitas bagi Israel. Kira-kira apa nih yang bisa kita sampaikan sebagai pesan, mungkin dari perspektif SJP dan kemudian dari terkait boykot akademik dan kultural tadi, untuk kemudian membuat impact yang lebih terasa dalam perjuangan kita menentang genosida dan memerdekakan Palestina?
Ya. Gimana Mas Sofo? Yang penting untuk kita ingat bahwa genosida masih berlangsung dan semakin intensif. Kemarin kita semua lihat bagaimana Israel melakukan double tap, pemboman double tap ya ke rumah sakit Al-Nasr kan ya. Jadi dibom pertama, lalu orang yang mau nolongin dibom lagi. Dibom lagi. Gitu. Itu kan kejahatan perang ya, clear ya. Tapi ya semakin intensif ketika kemudian ada videonya, kemudian Israel memberikan justifikasi, malah kita lihat di media sosial itu para aktivis Zionis membela tindakan itu gitu ya. Pokoknya yang ada di situ berarti Hamas gitu ya. Jadi kita melihat bahwa genosida masih berlangsung, pembelaan terhadap genosida juga masih berlangsung. Karena itu mereka yang punya nurani, punya kemanusiaan ya harus semakin keras bersuara, karena hanya dengan tekanan yang serius Israel bisa dipaksa berhenti. Apakah tekanan-tekanan dari solidaritas seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan SCP di kampus-kampus ini berhasil? Menurut saya meskipun belum berhasil menghentikan genosida, tetapi pasti dampaknya terasa. Ini kita lihat misalnya bagaimana kemarin di Belanda kan ada 8 anggota kabinet mundur ya karena kemarahan publik. Akhirnya pemerintah Belanda kan sebagian ingin memberikan sanksi pada Israel, tapi karena sebagian anggota koalisinya adalah kelompok sayap kanan yang Islamofobik, maka mereka sebagian tidak mau gitu. Akhirnya nggak bisa sepakat, akhirnya mereka yang menghendaki sanksi terpaksa mundur gitu. Termasuk Menteri Luar Negerinya. Termasuk Menteri Luar Negeri gitu ya. Jadi kita melihat bahwa tekanan publik itu matters. Berarti ya memang harus diteruskan, digencarkan terus ya. SJP masih harus terus demo terus nih Mas ya. Dan untuk kita semua pilihannya kan nggak cuma demo saja. Tadi salah satu langkah yang penting adalah memastikan bahwa ruang-ruang akademik kita tidak menjadi ruang-ruang akademik yang memuluskan genosida ya. Karena itu kita menyambut seruan dari Asosiasi Antropologi Amerika, kita menyambut seruan dari berbagai institusi terkemuka dan terutama seruan dari Komite Aksi Palestina untuk boikot Israel ya, yang dibuat di Palestina sendiri, untuk melakukan boikot akademik dan boikot kultural dan memaksa Israel menghentikan genosida yang dilakukannya. Oke. Kalau dari Razan, perspektif mahasiswa yang sekarang memperjuangkan Palestina, apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya sama ya dengan Bang Sofwan secara garis besar gitu, di mana genosida ini masih berlangsung. Dan kita juga sebagai manusia, utamanya mahasiswa, nggak bisa berlaku pasif lagi gitu. Karena ini udah sangat lama terjadi, sudah sangat nyata juga diperlihatkan. Karena kita melihat perkembangannya ya, dari yang dulu mungkin terbatas informasinya, mungkin hanya disuarakan beberapa pihak, sekarang sudah global gitu. Gak ada alasan lagi bagi kita untuk malu menyuarakan mengenai Palestina. Dan menurut kami juga, penyuaraan terkait ketidakadilan itu satu hal yang perlu diperjuangkan. Dan setiap ketidakadilan itu punya haknya juga diperjuangkan. Dan sebagai mahasiswa, saya rasa kita semua bisa berpikir dengan jernih gitu. Porsi apa yang bisa kita ambil? Perjuangan apa yang bisa kita ambil? Dan dalam hal ini, kami dari WSJP berharap setiap mahasiswa, nggak hanya di UI gitu, bisa mengambil porsi-porsi kecil tersebut. Sesederhana share, sesederhana komen, atau bahkan lebih jauh lagi, turut hadir membersamai, atau bahkan menggerakkan bagaimana aktivisme untuk kemerdekaan Palestina itu bisa berlangsung gitu. Dan dalam konteks yang ada di UI itu sendiri ya, kami berharap ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahkan untuk mahasiswa gitu, harus lebih sadar bahwa yang memang hadir itu bisa aja mereka yang menyelubungkan diri ke dalam kita gitu. Kita harus lebih tahu, lebih kenal musuh kita, lebih kenal juga dengan kawan kita. Begitu pula dengan kampus saya itu, UI gitu. Harus lebih selektif. Mungkin di pertemuan kemarin UI menyatakan belum siap untuk boikot akademik, namun siap untuk lebih selektif. Saya berharap hal tersebut benar-benar dilakukan. Hal tersebut tidak terulang kembali dan tidak ada pragmatisme lagi dalam hal-hal yang serupa. Sehingga segala tindakan itu dilakukan secara rasional dan mempertimbangkan juga nilai-nilai kemanusiaannya. Mungkin itu yang saya rasa ya perlulah bagi mahasiswa untuk jauh lebih aktif lagi, jauh lebih berani bersuara lagi. Dan pasti kita doakan terus teman-teman mahasiswa yang
sangat aktif berjuang memerdekakan Palestina, dan para pejuang Palestina yang on the ground juga sedang survive menghadapi genosida yang masih berlangsung. Semoga suatu saat nanti diberikan kemerdekaan yang sesungguhnya dari penjajahan dari genosida. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman sudah menyaksikan podcast Bebas Aktif kali ini bersama Kontekstual, dibarengi oleh Mas Sofwan dan juga Razan. Saksikan terus Free Palestine. Saksikan terus podcast Bebas Aktif dari Kontekstual membahas isu-isu terkini. Ikuti terus media sosial Kontekstual di Spotify, YouTube, dan juga Instagram serta Twitter. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di episode selanjutnya.